Halo, selamat datang kembali di channelku di Raffers. Kali ini aku akan ngebahas satu beasiswa yang udah di-request. Kebetulan banyak teman-teman yang penasaran tentang beasiswa ini, karena memang beasiswanya lagi dibuka untuk tahun 2020, dan memang dibuka sejak tanggal 3 September 2020. Jadi kali ini aku akan ngebahas beasiswa ini bareng Fatia. Halo Fatia. Halo, Diran. Terima kasih udah diundang sini. Ya, makasih juga udah menyempatkan waktunya. Fatia, boleh dong kenalan dikit, kayak dulu S1-nya di mana, S2-nya di mana, terus di bidang apa? Oke, kenalin, aku Fatia. Aku dulu S1 di UI, ngambil jurusannya ilmu ekonomi. Terus waktu S2 ini aku ngambil jurusan Master of Science Development Finance di University of Manchester. Oke, di Manchester. Hmm. Waktu dari S1 ke S2 itu udah sempat ada background kerja atau fresh graduate atau gimana? Jadi aku lulus itu awal 2017, terus aku sempat kerja mungkin sekitar 1,5 tahun, sambil aku paralel nyari apply beasiswa termasuk chevening gitu. Dan aku resign dari kerjaan tuh Juli 2018, di September 2018 aku berangkat ke Manchester. Oh, oke. Berarti pas nyari-nyari beasiswa itu posisinya masih kerja juga ya? Ya, masih. Oh iya, iya, iya. Baru resign mas sudah mau berangkat banget gitu. Ya, pas udah fix, bahkan kayak sering kadang mungkin kayak lembur-lemburin di kantor sambil nyambi esai gitu-gitu kayak Oh, semangat. gitu, gitu. Oke. Nah, itu dia untuk perkenalan singkat dari Fatia. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang program dari Chevening ini sendiri. Jadi buat teman-teman nih, misalnya baru dengar Chevening, kira-kira Fatia mau mendeskripsikan ini beasiswa yang seperti apa? Kalau paling simpelnya sih beasiswa dari pemerintah Inggris, jadi kalau spesifiknya tuh dari Foreign and Commonwealth Office, dan dia ini udah cukup tua, kalau nggak salah umurnya sekarang udah 37 tahun beasiswa ini, jadi termasuk salah satu beasiswa yang ya lumayan prestigious, karena mungkin ya alumni networknya udah lumayan banyak dari selama 37 tahun ini, dan juga untuk chevening ini tapi spesifik karena dia dari pemerintah Inggris, jadi dia khusus hanya untuk yang mau S2 di Inggris, terbatas gitu, dan hanya untuk S2, tidak ada untuk S3 atau S1-nya juga gitu. Tapi dia memberikan beasiswanya ini banyak ke banyak negara gitu. Jadi kalau aku agak lupa angka persisnya, 145, maksudnya 145 orang dengan keluarga negara yang berbeda-beda. Jadi kita ya networkingnya gede banget sih, lumayan dengan maksudnya kayak mungkin bedanya sama kalau beasiswa pemerintah Indonesia kan kayak dapatnya orang-orang Indonesia lagi gitu, terus diberangkatin ke negara macam-macam. Kalau ini mungkin kebalikannya, orangnya dari berbagai macam negara dengan tujuan yang sama-sama ke Inggris. Oh, oke. Jadi nanti ketika ikut seleksi beasiswa Chevening ini bakal bersaing sama mahasiswa internasional ya dari berbagai negara. Iya mungkin sebenarnya aku kurang yakin, tapi aku pernah dengar katanya sebenarnya seleksinya itu dilakukannya global ya. Maksudnya sebenarnya jadi nggak ada fixnya gitu loh, kuota Indonesia tiap tahun tuh berapa. Untuk bidangnya sendiri itu apakah ada prioritasnya atau memang semua bidang itu diterima untuk Chevening? Semua bidang dia terima banget. Bahkan kayaknya kalau aku lihat gitu ya, angkatanku dan angkatan di atasku gitu rata-rata bener-bener bidangnya se-diverse itu, dan kayak persebaran per orangnya gitu ya. Misalnya di Indonesia itu kayak di angkatanku itu kita ada 68 orang yang keterima, dan itu bener-bener semacam-macam itu, bahkan ada yang mulai dari musik, ada yang kayak jurnalistik, ada yang dokter, ada yang apa, dan nggak ada bidang yang mendominasi sama sekali gitu. Jadi kayak per jurusan tuh mungkin cuma beberapa orang gitu. Kalau yang jurusan yang jarang mungkin cuma dikit banget, tapi ada juga yang kayak ya kalau misalnya kayak bisnis lumayan banyak mungkin kayak, tapi banyaknya pun nggak akan terlalu banyak gitu. Mungkin kayak 3 orang, 4 orang kayak gitu. Jadi bener-bener ini sih kayak ya asalkan itu bisa punya visi misi yang bagus, akan jalan gitu, kan dapat lah. Oke, jadi teman-teman kalau misal bidang kalian apapun itu, mungkin yang jarang peminatnya jangan khawatir karena memang Chevening ini terbuka untuk umum gitu ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya tentang kampusnya sendiri nih. Jadi Chevening itu teknis untuk pemilihan kampusnya gimana? Apakah itu nanti dibantu oleh Chevening untuk pendaftarannya atau itu dua hal yang berbeda seperti halnya LPDP? uh, Mungkin bisa dibilang berbeda, beda sih, beda bisa dibilang. Jadi di saat kita daftar di seleksi administrasi itu kan kita suruh bikin esai, ini ada beberapa esai. Nah, satu esainya itu adalah tentang studi di UK, di mana di situ kita harus melis 3 pilihan kampus yang kita inginkan, maksudnya 3 kombinasi jurusan dan kampusnya gitu.
3 pilihan kita mau kuliahnya di mana gitu. Itu kita harus pilih dan kita terserah suka-suka kita mau pilih gimana. Batasannya itu hanya dikit. Yang utamanya itu adalah yang jelas dia harus di UK dan harus yang durasinya itu adalah 1 tahun. Kan kadang ada walaupun di mayoritas di UK 1 tahun ya, tapi kadang ada beberapa yang 1 tahun. Kecuali untuk MBA, kalau untuk MBA itu mereka boleh lebih dari 1 tahun karena rata-rata 18 bulan. Tapi kalau MBA ini ada persyaratan khusus, mereka nggak akan fully funded. Jadi tuition fee-nya itu udah dikasih cap, jadi maksimal tuh sampai 18.000 pound. Di atas 18.000 pound mereka cari sendiri uangnya gitu. Kadang mungkin mereka dibantu sama Mas Chevening, siapa tahu ada sponsor yang tertarik yang lain, tapi khusus untuk MBA itu. Gitu. Tapi nanti untuk apply ke kampusnya sendiri, apakah kita buka aplikasinya sendiri atau nanti itu akan didaftarkan oleh Chevening? Semuanya kita mandiri, kita sendiri yang harus daftar. Belum diwajibin di tahap awal, jadi baru akan wajib itu setelah selesai seleksi, nanti kita akan dapat namanya conditional award letter, di mana kan ini judulnya masih kondisional, masih ada syaratnya. Nah, syaratnya supaya conditional award letter yang menjadi final award letter itu adalah harus sudah memiliki unconditional LOA dan bahasa Inggris yang mencukupi, kayak gitu. Nah, untuk teknis kampusnya benar-benar terserah kita yang harus daftar sendiri, tapi kita nentuin pilihan di awal kan tiga pilihan itu gitu, entah jurusan yang mau sama atau kampusnya ada yang sama, nggak apa-apa, punya 3 pilihan yang itu. Dan itu kan kita tulis waktu nanti waktu kita dipanggil wawancara di akhir itu mereka akan tanya kayak kamu mau ganti pilihan jurusan atau enggak gitu, karena ini kesempatan terakhir untuk kamu mengganti, itu akan disebutin jelas waktu pas wawancara. Nah, jadi setelah udah lewat wawancara itu nggak akan bisa ganti lagi, kecuali emang ada kasus-kasus khusus. Nah, untuk benefitnya sendiri nih, jadi Chevening ini kan full cover gitu ya, fully funded, itu secara detail apa aja sih yang di cover itu? Umumnya sih sama kayak beasiswa lain yang full funded ya, yang jelas tuition fee tadi, kecuali untuk MBA yang dibatasin cuma sampai 18.000 pound dibayarinnya tuition fee itu. Terus untuk stipennya itu biaya uang bulanan, jadi mereka langsung ngasih per bulannya itu udah ada fix amount-nya. Dari situ kita terserah kita manage sendiri, mau nyari akomodasi yang murahan banget atau yang mahal banget, terserah kita. Yang penting kita bisa manage cuman dari si stipen itu. Dan stipen ini dibedain ya untuk London sama non-London gitu. Jadi yang London akan dapat lebih tinggi, walaupun menurut mereka itu nggak terlalu kerasa bedanya, karena di sana biaya hidupnya juga lebih tinggi. Sama waktu berangkat itu kita dapat semacam settlement allowance untuk di sananya, itu nominalnya nggak terlalu besar sih, kayak mungkin kalau dulu aku mungkin cuma sekitar setengahnya dari stipen aku 1 bulan gitu. Itu buat si allowance waktu pas di awalnya, sama pas pulang itu kita akan dapat lagi, tapi itu juga lumayan kecil sih, mungkin kayak cuman 10-20% dari stipen itu kayak homeward departure gitu, kayak ya buat beli oleh-oleh lah kasarnya kayak gitu. Sama ada juga ini karena Chevening ini mewajibkan, jadi ketika kita semua udah nyampe UK itu kita akan di welcome sama orang Chevening-nya langsung gitu, orang dari pemerintah Inggris, dan itu diwajibkan kita untuk datang ke semacam orientation ya, Chevening orientation, itu 1 hari di London, dan juga nanti pas pulang itu akan ada farewell-nya juga di London juga. Jadi itu untuk yang non-London itu akan dikasih transport allowance-nya gitu untuk ngegantiin biaya kita buat pergi dan balik ke London, dan itu harganya udah sesuaiin sih kayak seharganya harga tiket kereta normal lah dari kota kita ke London kayak gitu. Itu aja sih kalau yang kita dapetin. Oke, seru banget ya. Jadi di awal ketemu sama teman-teman Chevening mungkin dari kota lain atau bahkan mungkin dari negara lain, dan di akhir juga ada farewell-nya. Nah, untuk biayanya sendiri yang di-cover tadi, apakah itu termasuk dengan visanya, asuransi juga, atau IELTS-nya juga, atau gimana? Kalau untuk visa, jadi waktu kita apply visa, student visa, kalau kita dari Chevening itu waktu buka website yang untuk application visa ke UK untuk student visa, itu udah ada section khususnya gitu, udah ada. Kalau khusus untuk menerima beasiswa Chevening atau beasiswa yang dari Foreign and Commonwealth Office ini, beda gitu, beda ngeklik linknya. Jadi itu otomatis di akhir tuh nggak akan keluar payment, nggak akan keluar invoice, langsung kita ya udah kayak cuman submit form aja selesai kayak gitu. Gitu. Beda sama yang regularnya kayak gitu. Sedangkan kalau TOEFL dan lain-lain itu kita yang tanggung sendiri sih, kita yang cari sendiri. Oke. Ya jadi mirip kayak LPDP gitu ya, untuk visa di cover, tapi untuk TOEFL, IELTS gitu bayar sendiri. Karena kalau nggak salah Fulbright itu di cover juga biaya TOEFL-nya itu. Iya, kalau mereka malah kalau saya dilesin juga ya kalau belum cukup gitu. Iya, nah itu dia untuk benefitsnya, jadi jangan khawatir teman-teman karena memang ini udah benar-benar full cover gitu. Tapi kalau misalnya ya Fat, ada yang bawa keluarga, nah itu apakah dapat persentase atau full hanya untuk awardee-nya aja?
nggak full hanya untuk awarded. Selanjutnya nih, Fat, aku penasaran dengan proses perjalananmu ketika mendaftar beasiswa Chevening ini. Jadi tadi kan kamu bilang bahwa kamu juga waktu itu masih kerja dan baru lulus tahun 2017 ya? Iya, jadi kayak belum lama gitu kan, belum lama kerja. Terus waktu itu gimana nih perjalanannya sampai kayak kamu mantep buat daftar Chevening, terus juga kenapa akhirnya kamu milihnya Chevening gitu. Pokoknya perjalanannya nih gimana? Dari pas lulus mungkin atau dari sebelum lulus kamu malah udah cari-cari infonya? Jadi sebenarnya pas baru lulus itu, aku di 2017 kan, maksudnya kayak tipikal permasalahan fresh grad nih, bingung habis lulus mau ngapain, kayak gitu kan. Dan kayak waktu itu salah satu yang kepikiran emang pengen S2, kayak gitu. Cuman pas baru banget lulus itu dan aku belum ada pengalaman kerja, aku tuh coba, bahkan waktu itu apply-nya ke US dan itu ditolak, kayak gitu. Terus akhirnya yaudahlah kerja dulu aja waktu itu, dan untungnya sih masih kontrak, jadi kayak masih lumayan fleksibel gitu. Di bulan April, terus waktu itu juga daftar LPDP, dan di situ aku bingung sebenarnya, maksudnya kayak aku masih bingung sebenarnya mau S2 tuh mau ngapain, mau belajar apa, mau ambil jurusan apa sih, kayak gitu kan. Dan waktu yang LPDP, maksudnya aku belum tahu aku maunya ngapain, aku sebenarnya aku nggak tahu mau ngapain. Dan yang LPDP akhirnya aku apply itu ke Amsterdam, aku masukinnya karena sesimpel kayak jurusannya unik nih, kayaknya aku bisa bercerita banyak di esainya kalau jurusannya unik. Waktu itu aku mikir sesimpel itu, kayak gitu. Dan waktu itu juga aku ditolak lagi, kayak gitu. Dan terus akhirnya udah lumayan kelupaan nih, cuman kayak waktu itu lumayan sih di kantor itu mendukung, rata-rata ngelihatnya kayak kamu kan masih muda, yuk kamu S2 gitu-gitu. Nah, kayak mungkin puncaknya buat aku itu adalah kayak di September itu kontrak kerjaku habis dan aku harus nyari kerjaan lain, dan alhamdulillah sih dapat waktu itu langsung ya. Jadi kayak di Oktober itu aku udah mulai ke kantor lain tapi masih sama kontrak juga. Dan kayak mungkin itu yang bikin lumayan nge-push ya, kayak aku mau ngapain sih sebenarnya, kayak. Dan tapi ternyata pengalaman kerja yang selama mungkin walaupun baru 6 bulan itu lumayan bikin aku lebih jelas aku mau ngapain gitu. Terus kayak aku cari-cari kan, ya udah aku bener-bener tentuin gitu, kayak aku preferensiku sebenarnya mau kuliah kemana gitu. Waktu itu aku mikir kayak udahlah aku pengen ke yang S2-nya 1 tahun gitu. Dari 1 tahun itu cuma ada di UK sama di Eropa, yang lainnya negara-negara Eropa lainnya kayak itu. Kayak cari aja yang dan aku tahu aku nggak punya uang yang cukup untuk biayain sendiri gitu kan. Ya udah aku cari beasiswa gitu. Ya ada beasiswanya dan lumayan bagus, mana aku lihat ada Chevening nih kayak gitu kan, terus diwajibinnya harus di UK. Udah dari situ aku cari-cari di UK kira-kira apa ya jurusan yang bagus, terus yang kira-kira emang relate sama aku dan mungkin bisa dibilang unik. Dan waktu itu aku lebih sebentar lagi mikirnya kayak aku mau nyari yang aku tuh bisa nulis sesuatu di esainya gitu, karena esai itu kan yang paling penting. Dan aku nanya semua orang, semuanya bilang esai ini penting banget kayak gitu. Jadi kayak aku nyari yang bisa aku jelasin. Jadi kayak mungkin itu benar-benar kayak masa aku kontemplasi gitu, kayak mencari jurusan yang pas, mencari kampus yang pas. Dan terus tapi aku lihat jadi kayak Chevening itu setiap tahun polanya sama, pendaftaran itu dimulai di awal September dan ditutup di awal November. Dari September ke November lumayan lama sih ininya. Nah, terus aku biasa deadlineer nih, terus kayak aku waktu itu walaupun aku baca LOE itu nggak wajib waktu daftar, tapi kayak aku pengen aku udah punya LOE gitu ketika daftar. Jadi itu bener-bener kayak, yaudah September aku mau, apa ya buat daftar ke kampus, aku butuh apa? Oh, aku butuh ada IELTS-nya gitu, ada TOEFL-nya gitu. Terus kayak, yaudah nekatin aja tanpa belajar, maksudnya tanpa belajar persiapan yang cukup, udah langsung buka aja jadwal tes. Waktu itu aku TOEFL IBT, bahkan aku sampai kena late charge gitu karena aku daftarnya tuh terlalu mepet-mepet hari H, jadi kayak ditambahin lagi fee-nya gitu, kayak seni gitu. Tapi kayak udahlah, kalau aku ngerasa kayak kalau aku nggak gerak-gerak ini aku nggak bakal jadi nih berangkat situ gitu, kalau terlalu takut sama ini sama itu, kayak udah aku ituin gitu kan. Terus ngejar buat LOE, terus ngejar buat SI Chevening-nya, aku cari-cari info gitu lah, ya banyak lah googling segala macam, terus kayak coba-coba bikin, nyari tahu SI yang bagus tuh kayak gimana dan lain-lain. Dan ya itu proses lah dari yang aku mulai pindah kerja dari September itu sampai akhirnya di awal November akhirnya aku bisa submit SI-ku yang udah berkali-kali revisi dan juga udah dapet LOE-nya gitu. Itu sih kalau buat pertimbangan kenapa Chevening-nya. Terus sama ya mungkin kayak nyari network juga ya, karena kan Chevening ini emang terkenalnya emang bener-bener di networking-nya gitu, karena emang kita bisa terkonek sama orang-orang di luar negeri. Bahkan kayak waktu aku apply itu, waktu aku bikin bisa SI ini yang lumayan menarik itu karena aku bingung aku minta ke siapa, aku juga nggak tahu nih nyari mentor itu kemana gitu. Jadi kayak aku nyari tuh ada website namanya siforum.com. Di situ
kayak kita bisa upload essay kita dan kita bisa dapat feedback itu di situ sesama user, dan emang ada orang yang jago lah buat ngomenin kayak gitu kan. Dan di situ bener-bener wah banyak banget essay-essay Chevening orang gitu, kayak ngeliatin ini orang ini yang nulisnya gimana, dan itu dari berbagai negara kan, karena emang cuma buat berbagai negara ngeliatin kayak gini, terus kayak aku upload ke situ, terus kayak dapat masukan gini-gini, terus kayak ya itu lumayan sih ngebantu banget buat bikin essay-nya. Sama mungkin di masa kontemplasi tadi, terus kayak ya dorongan dari luar juga ya, kayak kondisi kerjaan dan lain-lain. Tapi aku bersyukur sih, maksudnya aku bisa itu setelah kayak aku udah ada pengalaman kerja, dan aku kayak setelah pengalaman kerja ini aku jadi bisa lebih tahu lah kayak mau jurusannya apa sebenarnya, mau ini apa, jadi kayak bisa lebih spesifik itu sih dibanding pas aku baru fresh grad banget gitu. Oke. Tadi aku langsung kayak ke-trigger itu pas kamu bilang bahwa ya udah daripada kelamaan mikir takut ini itu, nanti tuh malah kayak nggak gerak-gerak gitu kan. Jadi ya udah maju aja kayak gitu tuh, menurut aku penting banget sih. Memang biasanya kadang karena terlalu ngerasa insecure gitu ya, akhirnya kayak ngambil IELTS enggak, ngambil ini enggak, akhirnya malah kayak jalan di tempat. Dan itu memang bagus banget sih. Jadi buat teman-teman bisa dipelajari mungkin ini dari pengalamannya Fatia. Kalau misal ngerasa kayak ya udahlah, coba aja mulai langkah gitu. Adapun nanti kalaupun gagal, ya sebenarnya itu wajar ya, karena memang banyak juga yang awalnya itu gagal dulu seperti itu. Tapi kalau dari Fatia sendiri nih, Fat, dari perjalananmu yang struggling banget, penuh dengan mungkin ada nangisnya, mungkin ada sedihnya, ada senangnya, yang kira-kira kamu pelajari paling penting, paling membekas di hati itu apa, Fat? Mungkin sama kayak yang Dira bilang tadi, kayak jangan takut kegagalan aja. Jadi sebenarnya di tahun itu aku daftar nggak cuma Chevening, aku daftar beberapa kan, kayak di awal tahunnya kan aku daftar tuh LPDP yang ditolak kayak gitu, terus aku daftar juga waktu itu Australia Award, aku ditolak juga. Terus aku daftar Chevening, sama aku daftar Stunet, sama daftar Fulbright aku ditolak, dan ternyata tapi yang Chevening sama Stunet ini aku lolos gitu. Dua-duanya sebenarnya aku lolos sampai di akhir, baru akhirnya aku milihnya Chevening aja gitu waktu itu, kayak jurusannya lebih pas aja di UK. Dan tapi ya jangan baper sama kegagalan aja sih, kayak jangan terlalu ini kayak udah gitu, dan beneran belajar yang kayak klise banget, tapi kayak kata-kata orang tuh bener, maksudnya kayak beasiswa itu pada akhirnya cocok-cocokan, karena emang kayak tiap beasiswa tuh mungkin kayak ada karakternya tertentu gitu loh, kayak mereka cari orang kayak gimana, dan kamu ini kayak gimana, itu mungkin salah satu yang paling penting gitu. Ya udah makanya aku bilang mungkin kayak lanjut aja. Dan aku emang kayak waktu apply ini kayak beneran kayak ya udahlah, pokoknya aku usahain dulu aja semaksimal di aku gitu kan. Ya udah aku paralel apply beberapa beasiswa, aku sekalianin gitu, apalagi kan minta surat rekomendasi, terus mikirin essay mungkin apa, kayak jadi sekalian gitu loh, langsung kayak pas minta rekomendasi aku minta langsung beberapa, ini ke kampus ini gitu, aku bilang ke dosennya apa kayak gitu kayak ya udahlah, kayak jangan takut gerak. Kayak misalnya kayak keputusan aku buat ngambil TOEFL yang sampai aku kena Red Charles, dan itu sebenarnya nggak punya tabungannya, itu aku bahkan minjem uang dulu ke tetehku waktu itu. Itu tuh kayak ya udahlah, aku mikir kayak kan kalau aku dapat nilai bahasa Inggrisnya udah cukup, aku langsung bisa lanjut gitu kan, udah syukur gitu. Tapi seandainya aku kurang, seenggaknya aku tahu aku tuh harus memperbaiki seberapa banyak gitu. Misalkan aku kurang sekian poin gitu kan, kayak aku bisa evaluasi diri aku, dan kayak seenggaknya aku tahu posisi aku sekarang, dan aku bisa perbaikin itu nantinya gitu. Dan tapi kalau nggak dimulai-mulai, aku akan tak bisa tahu aku ada di mana kayak gitu. Untungnya sih waktu itu langsung lolos sih, jadi kayak ya lumayan lah bisa saving gitu. Oke, ya setuju banget. Jadi memang itu waktu di tahun 2017 ya, kamu berarti ngebut daftar sana-sini dalam waktu 1 tahun? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Agak lanjut ke 2018-nya sih, kayak di awal tahun masih ada beberapa yang buka, kayak udah aku cobain aja gitu. Oh, oke. Berarti kamu tuh daftar Chevening-nya waktu 2018 atau 2017-nya? 2017, berangkatnya 2018, karena nyiapinnya kan setahun. Dan kamu 2017 kan udah daftar, tapi 2018 di awal-awal masih nyiapin beasiswa lagi? Yang ini Stunet, kalau nggak salah Stunet itu waktu itu beasiswanya deadline-nya di Februari atau Januari, aku lupa, langsung di awal tahun gitu dia buka ininya. Oke. Dan juga mungkin karena waktu itu Chevening-nya belum pengumuman gitu ya, jadi sambil masih. Oh, oke, I see. Ya, jadi itu teman-teman bisa ditiru, kalau misal daftar beasiswa ya silakan daftar sebanyak-banyaknya yang memang selama itu menarik buat kalian, karena kayak yang tadi Fatia bilang, kadang cocok-cocokan gitu kan. Kita ngiranya rezekinya di Chevening, ternyata malah rezekinya di AAS, ternyata malah rezekinya di Fulbright, itu juga bisa kayak gitu. Jadi silakan daftar aja yang memang menurut kalian menarik, silakan daftar sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya aku penasaran juga tentang komunitasnya. Tadi kan sempat dibilang di awal bahwa waktu datang sampai sana tuh ada kayak acara gathering gitu kan. Nah, selama studi ini 1 tahun, apakah sering ada perkumpulan atau gimana? Atau mungkin ada komunitas yang di Indonesianya? Nah, ini mungkin salah satu uniknya ya. Jadi Chevening itu tiap bulannya dia bikin acara.
waktu di UK itu, dan acaranya itu bener-bener macem-macem banget gitu, kayak segala jenis lah, mungkin ada yang kayak sifatnya volunteering, yang sosial, ada yang sifatnya olahraga, ada yang seni, ada yang apa gitu. Ya Sunday Emerson kayak bukan kayak kita disuruh nih di LinkedIn itu harus ditulisin, harus dicantumin kalau kita pernah chevening, dan itu kayak biar gampang mengidentifikasi satu sama lain, karena itu kayak mungkin kayak kedepannya akan bantu banget gitu loh, kayak ngeliat nyapa orang kayak, iya aku dulu sama-sama lagi chevening kayak gitu, itu kayak ya ada bondingnya sendiri lah, kayak bisa dibanding. Oke, oke. Jadi kayak keluarga gitu ya. Ternyata kita satu keluarga, satu rumpun gitu. Seru banget sih emang. Jadi itu tadi teman-teman, kalau misal kalian dapat chevening, beruntung, kalian nggak usah ngerasa sendirian karena memang eventnya tuh banyak dan juga bisa kumpul dengan teman-teman dari berbagai negara yang tentunya juga bisa nambahin insight baru, pengalaman baru kayak gitu. Nah, selanjutnya nih Fat, aku penasaran dengan proses seleksinya sendiri. Yang mungkin ini udah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Jadi kalau nggak salah yang aku tahu ya, karena dulu sempat aku mau apply chevening juga, tapi nggak jadi apply, ada 2 seleksi ya, ada 2 tahap ya? Ya, 2 tahap. Ya. Kita lagi? Yang pertama itu kan seleksi administrasi. Administrasi ini include esai gitu, udah. Jadi kan di awal November itu deadline-nya kan. Terus di awal November deadline, nanti di Februarian itu mereka baru akan ngirimin buat interview. Buat undangan interview, sama kayak kita harus nge-upload surat rekomendasi itu, terus nanti baru di sekitar Juni kalau nggak salah itu mereka akan ngumumin siapa yang lolos dari interview. Dan tapi itu baru ke conditional award letter yang tadi aku bilang, yang harus kita harus submit unconditional OE dan bahasa Inggris yang cukup. Kalau misalkan nanti ada yang nggak cukup, itu chevening sebenarnya udah ada waiting list-nya. Jadi beberapa orang yang hasil interviewnya itu waiting list, mereka baru akan naik jika orang yang lolos itu ternyata ada yang tidak bisa memenuhi LOE atau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi ini penting banget gitu ya. Jadi mereka udah ngasih spare waktu lumayan loh, dari kayak apply di September November ini, terus sampai akhirnya tahun depannya Juni itu ditagihin gitu kan. Tapi kalau nggak bisa memenuhi itu, terutama baik yang masalah di bahasa Inggris sih, itu akhirnya waiting list-nya akan naik gitu kalau untuk seleksinya. Udah sesimpel itu. Jadi memang kalau udah di waiting list juga harus siap-siap ya, siapa tahu nanti namanya diangkat gitu. Nah, untuk essay sendiri nih Fat, aku dengar kayak ini tuh jadi momok sendiri gitu ya, khususnya buat yang evening ini. Karena memang essay-nya banyak dan itu udah spesifik banget kan, kayak tentang leadership sendiri, kayak gitu, networking sendiri. Boleh kita obrolin satu-satu nggak Fat? Dari yang pertama, leadership and influence. Jadi ini tuh yang dimaksud apa sih? Terus ekspektasi dari mereka tuh apa? Dan kita harus nulisnya tuh yang gimana kalau untuk yang bidang ini? Untuk leadership and influence sebenarnya ya kan, prolog bentar nih, kayak untuk essay chevening itu ada 4 ya, dan masing-masing itu 500 kata. Dan sebenarnya mungkin challenge sendiri adalah membuat harus 4 ini harus komprehensif gitu, harus menjelaskan diri kita secara keseluruhan, menggambarkan visi misi kita secara keseluruhan. Nah, kalau yang untuk leadership ini sebenarnya mungkin balik ke statementku kalau beasiswa ini cocok-cocokan, dan kayak chevening itu jelas-jelas men-state di website-nya sendiri kalau chevening itu mencari future leaders untuk negara kita masing-masing, kayak gitu kan, di masing-masing negara kita. Nah, sedangkan leader itu kan mungkin definisinya beda-beda ya, maksudnya tiap orang tuh beda-beda gitu. Dan kayak kan penerima chevening juga ada yang kayak masih muda banget gitu, mungkin kayak aku yang baru 1,5 tahunan lulus gitu kan, ada juga yang mungkin udah puluhan tahun yang udah pro banget, itu juga ada banget gitu. Nah, terus kayak gimana mereka mencari itu, yang penting kamu bisa men-showcase kemampuan kamu untuk menjadi leadership gitu. Dan itu kayak kita sendiri yang mendefine gitu. Rata-rata sih aku lihatin kayak seorang akan mulai essay-nya dengan menjelaskan definisi leader versi dia tuh apa, dan nanti dia akan ngasih contoh kasusnya gitu, kayak contoh kasusnya kayak pengalaman apa, problem solving kayak gimana yang kita lakukan, yang menunjukkan kalau kita ini emang punya si karakter leader yang tadi kita definisi di awal gitu. Sebenarnya kan udah enak banget gitu, maksudnya kita mendefinisi sendiri leader seperti apa, terus kayak kita ngasih contohnya, dan kita merelat kalau kita tuh dari contoh pengalaman kita tuh memenuhi loh definisi ini gitu, dan baru akhirnya di summarize kayak gitu. Tapi mungkin mindset yang sering aku temuin salah untuk biasa leader ini, orang kita aku nggak tahu orang Indonesia aja tahu semuanya, karena kayak kita sering terlalu terobsesi sama namanya jabatan, sama namanya kelas gitu ya, kayak aduh aku belum pernah jadi leader, gimana dong gitu, aku cuma pernah ngelit proyek kecil-kecilan nih atau apa, aku nggak pernah beneran ini, aku cuma pernah jadi koordinator atau cuma jadi apa. Nah itu jangan dijadiin masalah menurut aku ya, maksudnya kayak tiap-tiap orang dengan porsinya masing-masing, kita tuh pasti akan harus punya karakter leader itu gitu. Kalau even kayak kita ini cuma supporting, kita ini mungkin cuma levelnya cuma pendukungnya aja, bukan di leadernya, mungkin cuma koordinatornya atau apa, itu kan pasti kita udah punya tanggung jawab masing-masing, dan kayak gimana caranya kita menunjukkan dari studi kasus kita tuh ngapain kayak gitu. Dan itu lebih baik kalau misalkan contoh-contoh kasus yang kita sebutin ini kayak spesifik dan ada metodenya lumayan terkenal untuk essay chevening, bahkan di state sendiri dari
chevening-nya itu kayak pakai metode STAR dibilangnya. Mungkin beberapa udah ada yang familiar ya, kayak pertama itu situation, kita ngejelasin situationnya waktu itu kita lagi gimana gitu, apa yang harus dikejar, terus T-nya task, apa yang harus kita lakukan gitu dengan posisi kita, tanggung jawab kita tuh sebenarnya ngapain kayak gitu, dan ada masalah apa gitu yang kita dihadapin lah saat kita lagi menjadi leader itu gitu. Terus actionnya kita melakukan apa untuk problem solving masalah yang tadi kita temukan, baru di akhirnya tuh resultnya kayak hasilnya kayak gimana sih, kayak itu sebenarnya sesimpel itu, kayak bikin studi kasusnya penting, kayak bikin mereka tuh ngerasa kayak jadi jangan ngomongin hal-hal yang terlalu generic kayak aku tuh hebat, aku tuh bertanggung jawab, aku tuh bisa melakukan ini, tapi kita memberikan contoh itu kan kayak orang nggak akan bisa nangkap kayak itu. Dan lebih baik pakai pengalaman yang masih lumayan fresh, masih terbaru gitu, karena menunjukkan ini tuh benar-benar kayak yang ya kamu yang saat ini gitu. Dan sebenarnya dulu curhat nih, kayak aku juga merasa aku bingung gitu menjadi leader, tapi kayak di pengalaman terbaru, di pengalaman kerjaku, kerjaanku aku masih kroco-kroco banget gitu, masih kayak mungkin kalau dalam piramida tuh aku termasuk yang paling bawahnya gitu, kayak yang disuruh-suruh orang gitu, terus kayak aku leader gimana gitu, gimana cara menunjukkan aku leader gitu. Tapi itu semua bisa dipikirin kok gitu, maksudnya kayak aku rasa ya even aku bukan ngelit orang gitu, nggak ada orang di bawah aku mungkin kayak, tapi kan aku juga punya job sendiri kan, dan aku juga punya challenge sendiri, gimana terus kayak gimana aku menghadapi itu gitu. Ternyata aku bisa kok ngeliat dari aku sendiri proyek yang aku kerjain, aku bisa initiate ini. Dan ini tuh makanya balik lagi, untungnya kan kita bebas sama mendefinisikan apa itu leader gitu. Terus sih kalau untuk leadership. Jadi teman-teman yang kayak misal nggak ngerasa jadi pemimpin itu nggak usah khawatir ya, Fat. Karena memang di awal kita mendefinisikan sendiri leader tuh seperti apa, dan leader tuh nggak harus jadi pemimpin dari suatu bidang atau suatu organisasi, karena memang kayak aku pribadi juga percaya sih, nggak semua orang itu harus jadi ketua ya kan. Karena kadang kayak misal bidang kita itu justru bagus di accounting, ya mungkin daripada kita jadi ketua, kita malah lebih berkapasitas jadi bendahara, dan mungkin malah lebih bisa memajukan organisasi itu kalau posisi kita bendahara, kayak gitu kan. Jadi memang setiap orang ada porsinya masing-masing. Nah, disinilah teman-teman punya kesempatan untuk mendefinisikan di awal. Jadi intinya sih harus konkret gitu ya. Jangan bilang, saya ini bertanggung jawab, saya ini lain-lain, tapi ternyata nggak ada konkretnya seperti itu. Itu untuk poin essay yang pertama tentang leadership dan influence. Selanjutnya aku penasaran dengan yang networking ini. Ini maksudnya gimana, Pak?